Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Laila Syada. Video ini merupakan video tugas online saya untuk mata kuliah toksikologi. Di sini saya akan membahas tentang asas-asas umum toksikologi. Berdasarkan alur peristiwa timbulnya efek toksik, ada 4 asas umum yang perlu dipelajari dan dipahami dalam toksikologi. 4 asas tersebut meliputi kondisi efek toksik, wujud efek toksik, sifat efek toksik, dan mekanisme aksi toksik. Yang pertama ada kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kondisi pemejanan dan kondisi subjek atau makhluk hidup. Kondisi pemejanan meliputi jenis pemejanan, jalur pemejanan, lama dan kekerapan pemejanan, serta takaran atau dosis pemejanan. Kemudian yang kedua ada kondisi subjek atau makhluk hidup berupa keadaan fisiologi maupun keadaan patologi makhluk hidup tersebut. Yang kedua ada wujud efek toksik. Wujud efek toksik suatu racun dapat berwujud perubahan biokimia, fisiologi, dan struktural. Yang pertama ada biokimia. Respon perubahan biokimia merupakan perubahan atau kekacauan biokimia terhadap luka sel akibat interaksi antara racun dan tempat aksi yang terbalikan. Yang termasuk dalam wujud efek toksik biokimia antara lain penghambatan respirasi seluler, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta gangguan pasokan energi. Yang kedua ada fisiologi. Respon perubahan fisiologi berkaitan dengan interaksi racun dengan reseptor aktif enzim yang terbalikan, sehingga mempengaruhi fungsi homeostatis tertentu. Yang termasuk dalam wujud efek toksik fisiologi antara lain anoksia, gangguan pernapasan, gangguan sistem saraf pusat, hipertensi atau hipotensi, hiperglikemia atau hipoglikemia, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, perubahan kontraksi atau relaksasi otot, serta hipertermi atau hipotermi. Perubahan fisiologi atau biokimia ini merupakan tahap awal dari terjadinya perubahan struktural. Respon perubahan struktural meliputi degenerasi, proliferasi, dan inflamasi. Yang ketiga ada sifat efek toksik. Sifat efek toksik dibagi menjadi 2. Yang pertama, sifat efek toksik terbalikan. Bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. Kemudian, efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. Dan ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Sifat efek toksik yang kedua yaitu sifat efek toksik tak terbalikan. Kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. Kemudian, pemejanan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama, sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan efek toksik. Kemudian, pemejanan dengan takaran yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang selektif dengan yang ditimbulkan oleh pemejanan racun dengan toksikan besar dalam jangka panjang. Poin yang keempat yaitu mekanisme aksi toksik. Mekanisme aksi toksik suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Mekanisme aksi berdasarkan sifat dan tempat kejadian secara patologi dapat dibagi menjadi 2, yaitu mekanisme luka intrasel dan mekanisme luka ekstrasel. Yang pertama, ada mekanisme luka intrasel. Mekanisme luka intrasel adalah luka yang diawali oleh aksi racun pada tempat aksinya di dalam sel, sehingga mekanisme ini sering disebut mekanisme langsung atau primer. Tempat aksinya meliputi membran sel, inti sel, sitosol, mitokondria, dan retikulum endoplasma. Di dalam tubuh,
Zat beracun mungkin berada dalam bentuk zat kimia induk atau dalam bentuk metabolit yang relatif sebelum berada di sel sasaran. Setelah masuk ke dalam sel sasaran, kemungkinan akan berinteraksi dengan suatu sasaran molekuler yang khas atau tak khas melalui salah satu dari beberapa mekanisme reaksi kimia yang mungkin. Sebelum terjadi efek yang tidak diinginkan sebagai akibat interaksi tadi, pertama kali tubuh memberikan responnya, yang berupa aksi perbaikan atau adaptasi. Namun, bila mekanisme pertahanan tubuh ini tidak lagi mampu menanggulanginya, maka terjadilah respon toksik yang pada dasarnya berwujud sebagai perubahan atau kekacauan biokimia, fisiologi, atau struktural, yang sifatnya mungkin terbalikan atau metabolit reaktif zat beracun, akan bereaksi langsung dengan komponen-komponen molekuler sel melalui serangkaian reaksi kimia tertentu, dan sasaran molekuler ini meliputi membran sel. Yang kedua, ada mekanisme luka ekstrasel. Mekanisme luka ekstrasel terjadi secara tidak langsung karena racun beraksi di lingkungan luar sel. Mekanisme ini disebut juga mekanisme tak langsung atau sekunder. Kelangsungan hidup sel bergantung pada aneka ragam faktor lingkungan ekstrasel yang pada dasarnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan metabolik basal dan pengaturan aktivitas sel. Oleh karena itu, bila zat beracun yang berada di lingkungan ekstrasel mampu mengganggu atau mengacaukan kedua sistem tersebut, mungkin dapat menimbulkan perubahan struktur atau fungsi sel. Pada dasarnya, untuk kepentingan metabolik dasar bagi kepentingan hidup sel, dibutuhkan pasokan oksigen dan unsur hara, serta lingkungan cairan ekstrasel yang optimal berkaitan dengan komposisi elektrolit atau asam basa. Nah, di sini ada judul jurnal yang mau aku review dengan judul Toksisitas Akut dan Penentuan DA50 Oral Ekstrak Air Daun Gandarusa Justicia Gandarusa Berm F pada mencit Swiss Webster. Telah dilakukan uji toksisitas akut ekstrak air daun gandarusa Justicia Gandarusa Berm F pada mencit Swiss Webster dan penentuan dosis letal median atau DA50 oral dengan 4 metode perhitungan. Hasil menunjukkan bahwa ekstrak air daun gandarusa memiliki efek toksik pada sistem saraf pusat. Nilai DA50 oral dengan metode Miller-Tainter, metode Ritmunch, metode Carber, dan metode perhitungan menurut Farmakope Indonesia edisi 3 pada mencit jantan sama dengan nilai pada mencit betina, yaitu masing-masing 21,00, 21,03, 22,50, dan 21,60 gram per kilogram bobot badan. Metode Miller-Tainter menghasilkan nilai DA50 terkecil. Selanjutnya, kita ke pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman hayati berupa tumbuhan yang digunakan sebagai obat tradisional. Tetapi, belum banyak dilakukan penelitian untuk mengevaluasi tingkat keamanannya. Padahal, pengetahuan tentang efek toksik dalam tumbuhan itu sangat penting untuk menjamin keamanan dalam penggunaannya. Penentuan DA50 merupakan tahap awal untuk mengetahui keamanan bahan yang akan digunakan oleh manusia dengan menentukan dosis yang menyebabkan kematian sebesar 50% terhadap hewan uji setelah diberikan dosis tunggal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji toksisitas akut secara oral tumbuhan obat yang banyak digunakan oleh masyarakat dan belum memiliki data DA50. Pengamatan dilakukan meliputi pengaruh terhadap perilaku, bobot badan, dan cara kematian. Bahan yang diuji yaitu daun gandarusa yang secara empiris berkhasiat sebagai anti-rematik. Dari penelitian yang dilakukan, ternyata ekstrak air daun gandarusa memiliki efek toksik pada mencit Swiss Webster.
Pada mencit jantan dan betina yang diberi ekstrak air daun ganda rusa, terjadi penurunan jumlah jengukan mencit pada meja screening. Hal ini menunjukkan adanya penurunan rasa ingin tahu mencit. Gejala lain yang ditunjukkan adalah perubahan aktivitas motorik. Gejala tersebut dapat merupakan manifestasi adanya aktivitas penenang, depresan saraf pusat, relaksan otot, paralisis, dan anestesi. Mencit jantan sebanyak 60% menunjukkan piloereksi. Terjadinya piloereksi dapat merupakan kompensasi terhadap suhu rendah atau menunjukkan aktivitas simpatomimetik. 20% mencit betina dan 20% mencit jantan menunjukkan hilangnya refleks kornea dan hilangnya refleks pineal. Kemudian 20% menunjukkan hilangnya righting reflex, yaitu refleks mengembalikan posisi tubuh ke posisi normal. Hilangnya refleks dapat menunjukkan adanya penghambatan saraf sensorik, sinaps spinal atau jalur efren. 80% mencit jantan dan 60% mencit betina mengalami penurunan kemampuan menggelantung dan retablismen. Menurunnya kemampuan ini dapat menunjukkan adanya aktivitas relaksan otot, penghambatan neuromuskular, atau depresan saraf pusat. Kemudian, urinasi dan defekasi terjadi pada beberapa mencit pada semua kelompok dosis, termasuk kelompok kontrol. Kemungkinan ekskresi tersebut bukan karena pengaruh pemberian ekstrak. Ekstrak air daun ganda rusa mempunyai efek toksik terhadap sistem saraf pusat pada dosis tinggi. Kematian 20% mencit betina teramati mulai dosis 22,5 gram per kilogram bobot badan pada menit ke-60 dan dosis 33,75 gram per kilogram bobot badan pada menit ke-30. Sedangkan pada mencit jantan teramati mulai dosis 22,5 gram per kilogram berat badan sebesar 20% dan dosis 33,75 gram per kilogram berat badan sebesar 40% pada menit ke-30. Dari pembedahan diketahui jantung masih berdenyut dan tidak ada kelainan organ yang teramati. Penyebab kematian ini kemungkinan karena terjadinya depresi pernapasan. Jadi, dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstrak air daun ganda rusa memiliki efek toksik pada sistem saraf pusat mencit. DE50 oral ekstrak air daun ganda rusa pada mencit jantan maupun betina adalah 21,00 gram per kilogram bobot badan menurut metode Miller-Tainter. Untuk menjamin keamanan pada penggunaan terapi, perlu ditentukan dosis efektif mediannya, sehingga jika nilai DE50 dibandingkan dengan terhadap DE50 akan diperoleh indeks terapi. Jadi cukup sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan.